Pimpinan, izin Pak Adi. Silakan. Singkat ya. Baik, ya soal 40.000 kita doakan Pak. Dan saya yakin dari 1.000 yang sudah operasional kita bisa banyak belajar, bisa ada akselerasi. Ya, insya Allah kita optimis. Kemudian kami mau tanya tentang ada di PKPN itu tidak salah 40.000 koperasi nelayan. Ada koperasi nelayan itu siapa itu ininya? Kampung Nelayan Merah Putih. 1.300 Ada itu Pak, koperasi nelayan itu ada. program Kampung Nelayan Merah Putih. Itu ada. Di Program kampung nelayan ada. Koperasi nelayan coba dicari lagi. Kalau koperasi nelayan. Coba Bapak pastikan lagi. Jadi gini Pak. Atau itu memang KDKMP itulah? Bukan, beda. Jadi Koperasi nelayan. Kampung Nelayan Merah Putih ini program pemerintah dari Bapak Presiden dan dilaksanakan di Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi kampung nelayan ini memang integrated, jadi selain ada cold storage dan kelengkapan yang lain-lainnya. Yang menyiapkan lahan 1 hektar itu ya? Iya. Nah, tapi pada fase selanjutnya nanti pengelolaannya memang diserahkan kepada koperasi. Jadi badan usaha nanti yang mengelola Kampung Nelayan Merah Putih itu adalah koperasi. Beda. Kemudian Pak izin untuk menjawab Pak Budi karena tadi tentang jadi 3 miliar itu terdiri dari 1,6 itu 1,6 miliarnya untuk bangunan fisiknya. Iya, tapi itu termasuk dengan mechanical, electrical, listrik segala macam gitu. Kemudian sisanya itu ada untuk rak dan lain sebagainya, termasuk kendaraan, truk, pickup, dan di 1,4. 1,6. Iya. Untuk bangunannya. Ya. Memang ada beberapa yang masuk ke kami juga langsung lakukan mitigasi dan pemantauan ke lapangan. Iya, karena memang itu udah ada tugas dari BPKP Kejaksaan Agung dan dari Kementerian Pekerjaan Umum yang ada di Inpres 17 tahun 2025 tentang bangunan fisik gudang grade dan alat kelengkapan. Kemudian 2 tahun operasional oleh Agrinas, pertimbangannya adalah karena BUMN. Jadi ada aspek profesionalitas yang diharapkan bisa dipandu dari PT Agrinas Pangan Nusantara, tapi kami di Kementerian Koperasi tetap harus melakukan monitoring dan evaluasi karena setelah 2 tahun nanti akan ada serah terima dan tanggung jawabnya kemudian di Kementerian Koperasi. Jadi penting untuk kami memastikan proses pelaksanaan oleh PT Agrinas, kemudian pada saat transisinya itu tidak boleh ada sesuatu yang kemudian menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi. Jadi tetap dari awal meskipun ada PT Agrinas Pangan Nusantara, Kementerian Koperasi tetap melakukan monitoring, evaluasi dan paralel berbarengan. Jadi kami sebagai Komisi 6 ini kapan bisa mendapatkan hasil dari indikator yang Bapak sebutkan tadi? KPI tadi. Mungkin Agustus Pak, karena ini simulasinya perlu, karena baru kemarin operasionalnya di launching, jadi kita perlu waktu untuk bisa maksudnya gini Pak mematangkan. Ini kan Bapak mau setting KPI berdasarkan omset dan keuntungan. Ya. Berarti indikatornya harus kasih tahu ke kami. Iya. KPI-nya. Itu bulan apa bisa dapat Pak itu? Agustus. Agustus sih udah. Agustus sudah dapat ya? Udah. Dari yang sudah beroperasional tentu saja. Nah, setelah itu kan beroperasional. Setelah beroperasional, berapa lama kira-kira target KPI itu akan kami monitor dan evaluasi? Berapa tahun? 2 tahun? Akhir tahun siap evaluasi.
akhir tahun evaluasi bisa Iya, setiap semester. Oke. iya, Ya Pak Menteri, setiap semester kita evaluasi ya. boleh Pak. Jadi nanti kita tahu hasilnya Iya. seperti apa. Ya, Memang harus di itu Pak. ya. Biar nggak jadi mangkrak nanti Pak. Iya, Bangkrut, setuju Pak. Jadi itu. Ya. Dipersingkat ya Pak Menteri. Ya, kemudian tadi Ibu Nurwaya itu kita perkuat kegiatan sosialisasinya. Terus memang kami juga soal kelurahan-kelurahan kesulitan mendapatkan lahan itu jadi masalah memang. Dan bahkan kami sedang mempertimbangkan tidak harus luasan lahannya untuk di kota-kota. Itu kita akan buat pemberian pekerjaan yang kita modifikasi untuk penyediaan tanah-tanah yang di kota-kota itu bisa jadi akan ukurannya lebih kecil dan bisa bangunannya dibuat vertikal juga mungkin kan. Kemudian Pak Asweni itu Pak, tambahan sedikit Ya. Pak, boleh ya? Pak, di dapil saya itu banyak sekali bekas-bekas kantor milik Pemda itu yang saat ini tidak digunakan. Itu mungkin juga bisa difasilitasi buat teman-teman yang ada di wilayah supaya bisa dimanfaatkan apakah dalam bentuk sewa atau seperti apa. Ya. Seperti itu. Ya nggak, itu punya Jakpro ya. Jakpro. Mahal sewanya. Nggak bisa. Nggak nutup. Malah banyak yang numpang seperti di Pluit tuh. Saya pernah datang ke Koperasi Desa Merah Putih, dia kan kelurahan, bukan desa. Itu saya pernah ke sana, itu numpang di kantor, di dekat kantor RW-nya. Ya. Gitu. Yang Izin Pak pimpinan ya. interupsi sebentar. Pak Menteri, saya ingin menanyakan ini terkait seperti tadi itu bagaimana dengan yang terjadi di Kecamatan ND, Pak, di NTT. Apa tuh? Itu gerainya itu menggusur sekolah dasar. Nah, itu takutnya Pak Menteri tidak mengetahui. Jadi saya tanyakan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya. Karena itu sudah kami konfirmasi langsung. Jadi nggak ada itu Bu yang di ND itu. Jadi memang ada proses pembangunan bangunannya melewati sekolah, tapi tidak gusur sekolahnya kok Bu. Bahkan sekolahnya malah minta dukungan perbaikan ini. Jadi sudah terkonfirmasi pada hari Jumat tanggal 5 Juni di Desa Niowula di Kabupaten ND. Jadi sudah kami konfirmasi langsung ke lapangan. Jadi data lahannya tanahnya tanah hibah dan dari masyarakat kepada Pemda ND. Kemudian kronologi kejadiannya adalah memang itu Pak, ada penggunaan sudah lewat konsultasi kepada Dinas P&K karena lokasinya bersebelahan dengan sekolah. Jadi bukan gusur sekolah. Kemudian Kepala Desa juga sudah menyampaikan bahwa berdasarkan perintah Bupati, pembangunan juga bisa dilaksanakan. Lokasi pembangunannya berada di lahan belakang sekolah, bukan di dalam kompleks sekolah. Karena tidak tersedia akses jalan untuk alat beratnya, maka dilakukan pembukaan jalan lewat samping sekolah. Nah, bahwa komite sekolah juga hadir di lokasi dan bantu proses pengerjaan dan lain sebagainya. Jadi nggak benar Pak, Bu, gusur. Iya kan perlu konfirmasi ya Pak Menteri makasih. ya. Jadi memang karena ini ada di sosial media, kami sudah punya mekanisme di Kementerian Koperasi untuk melakukan pengecekan langsung. Jadi termasuk berarti di luar sekolah itu ya, bukan menggusur bukan. sekolah dasar. Terima kasih Pak Menteri.